Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat rahimakumullah. Khususnya pemirsa Safinah TV yang saya hormatin. Uhayyikum jami'an bitahiyatil islamiyah wa aqul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tahun kita kaum muslimin selalu dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Kita yang masih hidup sampai tahun ini mesti bersyukur bahwa Allah masih memberikan kesempatan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang diambil oleh Allah dan tidak mendapatkan Ramadan hari ini. Tetapi kita hari ini oleh Allah diberikan kesempatan untuk melakukan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan dalam ayat suci Al-Quran, yaitu kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Tentu perintah ini bukan tanpa tujuan, sehingga Allah ulang setiap tahun. Sehingga setiap tahun ada bulan suci Ramadan. Setiap tahun kita diwajibkan berpuasa. Tentu ada tujuan yang ingin Allah capai, yang ingin Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan tujuan itu, tentu Allah tidak mendapatkan apapun. Tapi kita lah yang beruntung jika sampai tujuan itu tercapai. Pemirsa Safinah TV yang saya hormati, Allah ketika mengulang-ulang bulan suci Ramadan, salah satu yang Allah ingin capai dari kita, yang Allah inginkan dari kita, yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Karena itu ayat itu ditutup setelah Allah menyebutkan Anda diwajibkan berpuasa, sebagaimana yang dulu-dulu tujuannya la'allakum tattaqun, agar Anda bertakwa. Ayyuhal mu'minun, saya sering menyampaikan masalah ini, bahwa takwa itu adalah sebuah sifat, sebuah karakter yang bisa dibuat. Anda bisa membuat diri Anda berkarakter takwa. Tapi untuk menjadi orang yang berkarakter takwa tentu bukan sesuatu yang mudah. Karena nanti takwa ini oleh Allah inginkan agar menjadi sifat kita, kebiasaan kita, kehidupan kita, yaitu Anda menjadi orang yang bertakwa. Dia tertanam sehingga dia menjadi satu kesatuan dengan kita. Untuk menjadikan takwa ini sebagai sebuah karakter, sebagai sebuah sifat untuk seseorang, tentu ini tidak mudah. Karena itu Allah ulang setiap tahun. Setiap tahun ada bulan suci Ramadan, dan setiap tahun perintahnya tetap sama, la'allakum tattaqun, agar Anda menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa, mereka lah nanti orang-orang yang sukses. Mereka lah orang-orang yang akan beruntung. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Allah banyak menjamin dalam ayat-ayat suci Al-Quran bahwa orang-orang bertakwa, kata Allah, hidupnya akan tenang di dunia maupun di akhirat. Allah memberikan jaminan-jaminan ini, sehingga nanti dari beberapa ayat yang akan saya sampaikan, Anda akan tahu apabila Anda punya posisi sebagai seorang yang takwa, yaitu orang yang berbahagia jika berbuat kebaikan dan menyesal jika berbuat keburukan. Tujuan akhirnya bukan sekedar berbuat baik dan bukan sekedar meninggalkan keburukan, tapi tujuan akhirnya nanti Anda berbahagia saat berbuat kebaikan. Anda merasa senang dan Anda bersedih, Anda menyesal
apabila jatuh dalam sebuah kesalahan atau keburukan. Bukan sekedar meninggalkan keburukan. Orang yang dalam hidupnya telah bahagia saat berbuat baik dan menyesal, dia bersedih apabila jatuh dalam kesalahan, maka orang ini berarti sudah mulai memiliki karakter takwa. Allah inginkan karakter ini tertanam penuh. Sehingga kita melihat dalam kehidupan para nabi, para imam, berapa kali mereka dalam hidupnya sengsara, mereka susah. Yang penting mereka melihat orang lain bahagia. Kenapa? Karena ketika mereka bisa membuat orang lain bahagia, maka mereka bahagia. Kenapa? Karena mereka berkarakter takwa. Yaitu mereka bahagia saat berbuat kebaikan. Walaupun mungkin mereka dalam kesusahan. Kadang mereka menderita. Tapi mereka bahagia. Karena karakter telah menjadi kehidupan mereka. Menjadi sifat mereka. Sehingga kata para imam, demi Allah, para nabi juga begitu. Tidak tersentuh oleh kesalahan. Mereka selalu menjaga diri. Karena ketakwaan ini mengiringi kehidupannya. Sehingga mereka ini dengan ketakwaan seakan-akan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, Allah menginginkan dari kaum muslimin dengan diulangnya Ramadan setiap tahun agar mereka menjadi orang yang berkarakter takwa ini. Karena dengan karakter takwa Allah akan berikan berbagai macam perihal kepada Anda. Allah akan berikan kehidupan dunia. Allah akan berikan kehidupan akhirat. Karena itu nanti Allah menjamin orang-orang bertakwa dengan ayat-ayatnya. Saya akan coba bacakan kepada Anda beberapa ayat yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Jaminan-jaminan Allah. Sehingga setiap tahun kita disuruh oleh Allah berpuasa agar Anda menjadi bertakwa. Karena dengan bertakwa ini Allah akan berikan kepada Anda berbagai macam pemberian. Yang pertama, jika Anda melihat di surah Al-Baqarah, ketika Allah menyebutkan A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Dari kitab Al-Quran ini, yang tidak ada keraguan di dalamnya, Allah sebutkan hudan lil muttaqin, adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah khususkan seakan-akan Al-Quran ini hanya ditujukan kepada orang yang bertakwa. Begini Allah mengagungkan orang yang bertakwa. Bahwa mereka lah, kata Allah, aku turunkan Al-Quran ini yaitu sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga orang-orang yang bertakwa lah nanti yang paling banyak akan mengambil petunjuk dari Al-Quran. Ini yang pertama yang Allah berikan kepada mereka. Bahwa petunjuk Allah, salah satu yang dituju oleh Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda hidup, Anda pasti ingin hidup bersama orang yang Anda cintai. Kemudian Allah lihat di Al-Quran, Allah menyampaikan bahwa Annallaha ma'al muttaqin, bahwa Allah ini bersama orang-orang yang bertakwa. Allah tidak membiarkan orang yang bertakwa sendirian. Allah bersama mereka. Sehingga apa-apa yang ada pada mereka, Allah selalu melihatnya. Allah membimbingnya. Allah memberikan petunjuk kepadanya. Kenapa? Karena kata Allah, aku ini bersama orang-orang yang bertakwa. Itu yang kedua yang Allah berikan. Dan Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, bahwa kita hidup di dunia ini ketika ingin menutupin keburukan-keburukan tubuh kita, kemudian Anda menggunakan baju agar yang zahir tertutup. Tetapi lihat, ketika berbicara tentang baju, kemudian Allah berfirman, walibasut taqwa dzalika khair. Baju takwa itulah yang terbaik. Apa baju takwa itu? Salah satu penafsiran dari libasut taqwa adalah al-afaf, punya harga diri.
Kata Allah, harga diri ini yang tertinggi dimiliki oleh orang yang bertakwa. Sehingga Allah mengatakan, walibasut taqwa. Pakaian takwa ini dzalika khair. Yaitu pakaiannya orang-orang yang punya harga diri, yang menjaga dirinya, yang tahu menempatkan dirinya. Sehingga Allah sebutkan, mereka lah orang-orang yang tahu diri, yang punya harga diri dan yang menjaga dirinya. Sehingga Allah sebutkan, walibasut taqwa dzalika khair. Jika Anda berbusana ketakwaan, kata Allah, itulah busana yang terbaik, yang menutupi seluruh kekurangan-kekurangan Anda. Itu yang ketiga. Yang keempat, dalam ayat suci Al-Quran, Allah menyampaikan bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah untuk diampuni dosa-dosanya. Ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, Anda berpuasa, Anda mengaji, Anda menolong orang, Anda berbuat baik, pasti ada yang Anda tuju. Apa yang Anda tuju? Anda ingin agar dosa-dosa Anda diampuni. Kata Allah, ketahuilah pengampunan dosa ini, kata Allah, akan aku berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah berfirman, wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'ati. Barang siapa yang bertakwa, kata Allah, maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Sehingga apabila Anda memohon ampunan kepada Allah di bulan suci Ramadan, maka raihlah ketakwaan itu di dalam bulan suci Ramadan. Bahagialah Anda jika Anda berbuat baik, dan menyesallah apabila kita jatuh dalam kesalahan. Orang-orang seperti ini, kata Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan ini janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian kelima, yang Allah ingin janjikan kepada orang-orang yang bertakwa, Allah menyebutkan orang-orang yang mulia. Orang berbuat baik adalah orang yang mulia. Orang jujur adalah orang yang mulia. Orang yang menolong orang lain adalah orang yang mulia. Tetapi ketika berbicara tentang orang yang bertakwa, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia di sisi Allah di antara kalian ini, kata Allah, adalah yang paling bertakwa. Orang bertakwa oleh Allah diberikan peringkat teratas, yaitu peringkat tertinggi, yang termulia di sisi Allah. Inna akramakum indallah, di sisi Allah. Kita bukan termulia di sisi manusia, tapi termulia di sisi Allah. Siapa mereka? Kata Allah, mereka adalah atqakum, yang paling bertakwa, yang paling bahagia jika membahagiakan orang, yang paling bahagia jika melihat orang lain bahagia, dan merasa bersedih, menyesal jika membuat orang menjadi sedih, jika membuat orang menjadi susah, sehingga dia tidak akan pernah menyusahkan orang. Predikat takwa seperti ini, kata Allah, adalah orang yang termulia di sisi Allah. Ini yang Allah janjikan kelima untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian ketika kita berbuat amal, pastilah di antara kita ingin agar amal kita diterima oleh Allah. Kita ingin amal-amal ini jangan sia-sia. Lalu apa kata Allah dalam firman-Nya? Kemudian Allah berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya amal yang diterima itu oleh Allah adalah amal yang dilakukan orang yang bertakwa. Sehingga Rasul menjelaskan, jangan dianggap sedikit amal yang disertai dengan takwa. Karena amal yang disertai dengan takwa adalah amal yang diterima oleh Allah. Lalu apa kata Rasul artinya amal yang banyak? Apabila amal ini tidak disertai dengan takwa, sehingga tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sehingga Anda apabila menjadi orang yang bertakwa di bulan suci Ramadan ini, maka Anda yakinlah amal-amal Anda akan diterima oleh Allah. Amal Anda akan dicatat, akan diberikan balasan oleh Allah. Apa balasannya? Tentu tidak ada balasan yang lebih baik kecuali surga dan keridhaan Allah. Kita lihat kemudian janji Allah yang berikutnya. Anda di dunia ini tentunya punya banyak permasalahan. Setiap orang
memiliki masalah. Dan setiap orang ini ada jalan keluar dari masalahnya. Salah satu masalahnya juga adalah masalah materi. Masalah kehidupan ini. Apa firman Allah tentang orang bertakwa? Allah menjamin. Kemudian firman-Nya kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kata Allah, Allah berikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki yang dia tidak akan sangka. Ini janji Allah kepada orang yang bertakwa. Lalu berikutnya, yang nomor 8, saya katakan tadi bahwa salah satu yang teragung adalah surga. Kepada siapa Allah janjikan surga? Allah janjikan, kata Allah, "Innal muttaqina fi jannatin wa nahar." Sesungguhnya orang yang bertakwa, kata Allah, tempatnya adalah di surga. Yang Allah janjikan. Ini sebuah kepastian dari Allah. Tidak cukup ini, kemudian Allah masih menyuruh kita. Apabila Anda sudah menjadi orang yang bertakwa, karakter takwa sudah menjadi milik Anda, menjadi kepribadian Anda, menjadi karakter Anda. Lalu siapa pemimpin Anda? Lihat firman Allah. Ketika Allah menyebutkan, "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Kemudian kata Allah, setelah Anda meminta anak Anda, pasangan Anda, agar menjadi hiasan mata Anda, maka kemudian Allah menyuruh Anda meminta, "Waj'alna lil muttaqina imama." Ya Allah, jadikan dia bilang orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin kami. Jika Anda sudah dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa, ketahuilah orang-orang yang bertakwa ini akan memberikan petunjuk pada Anda. Orang-orang yang bertakwa ini, Anda perlu tahu, dia tidak akan menyusahkan Anda. Pemimpin-pemimpin ini tidak akan membuat Anda menyesal. Justru pemimpin-pemimpin yang bertakwa akan bahagia ketika dia memimpin, membuat orang lain jadi bahagia. Kemudian berikutnya, setiap sesuatu ada akhirnya. Akhir kehidupan ini, kata Allah, "Wal aqibatu lil muttaqin." Akhir dari kehidupan ini, kata Allah, yang terbaik adalah Allah akan berikan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa, kata Allah, Allah akan berikan akibat yang terbaik. Sehingga apabila Anda berkarakter takwa di bulan suci Ramadan ini, Anda akan diberikan oleh Allah 10 yang Allah janjikan tadi. Sehingga dengan itu Anda bisa bahagia di dunia dan bisa bahagia di akhirat. Ketahuilah, kata Allah, ketika menyuruh Rasul menyampaikan tentang takwa, dan saya akan akhiri apa yang saya sampaikan ini dengan sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang takwa. Kemudian kata Allah melalui lisan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di kitab Biharul Anwar, kata Rasul, "Al-muttaqun sada." Orang-orang bertakwa, kata Rasul, adalah orang-orang yang mulia. Adalah orang-orang yang betul-betul tinggi martabatnya. Kemudian kata Rasul, "Wal ulama." Di sabda yang lain kata Rasul, "Al-fuqaha qada." Mereka pemimpin. Al-muttaqun sada. Wal fuqaha ataupun ulama, kata Rasul, qada. Tapi lihat, apabila Anda menjadi orang bertakwa, apa yang Allah berikan kepada Anda sebagai orang bertakwa? Kemudian kata Rasul, "Wal julus ilaihim ibadah." Duduk bersama mereka adalah ibadah. Semoga kita tercatat dalam lembaran-lembaran bulan suci Ramadan ini, mendapatkan tujuan yang Allah inginkan dari kita, yaitu Anda menjadi orang yang bertakwa. Sehingga duduk dengan Anda, dengan orang yang bertakwa, akan menjadi sebuah ibadah di sisi Allah. Dan kemudian kita membuat semua orang lain yang ada di sekitar kita bahagia. Dan tidak ada yang menderita gara-gara kehidupan kita. Maka ya Allah, bimbinglah kami untuk mendapatkan ini semuanya. Afwan, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah min qaulin bila amal wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wallahul musta'an wa huwa rabbul mustad'afin. Aqulu lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.